menari-nari, dan bernyanyi untuk perayaan tersebut. Ketika acara nari-nari ini selesai, Bajrangi melihat Syahidah menatapnya. Karena tahu gadis kecil ini nggak menatap siapa-siapa selain dirinya, dia pun menawarkan Syahidah minuman. Syahidah pun langsung berlari ke arahnya dan menghabiskan minumannya. Terlihat Syahidah sangat haus. Bajrangi pun memutuskan untuk membelikan makanan juga untuk Syahidah. Ketika Syahidah makan, mereka pun sambil menanyakan nama. Namun, Syahidah yang nggak bisa berbicara tentunya hanya diam 1000 bahasa. Bajrangi pun menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya, kemudian pergi meninggalkan meja. Tapi setelahnya, Syahidah malah mengikuti Bajrangi. Karena kebingungan dan mengira Syahidah lagi tersesat, Bajrangi membawa Syahidah ke kuil Hanuman. Dia menyuruh Syahidah berdoa supaya orang tuanya menemukan dirinya kembali. Sekali lagi, Bajrangi pun meninggalkan Syahidah di sana, kemudian dia pulang. Ketika udah naik bis, dia pun melihat Syahidah mengejarnya, sehingga dia meminta supir bus untuk berhenti. Bajrangi pun membawa Syahidah ke kantor polisi. Namun polisi menolak jika Syahidah ditinggalkan di sana. Tapi gimana kalau orang tuanya nyari dan melapor ke sini, kata Bajrangi. Coba kau lihat, di sini banyak pencuri dan preman. Gadis kecil ini nggak bisa tinggal di sini. Gimana kalau orang tuanya nggak datang? Begini saja, kata petugas. Kau tuliskan kontakmu di sana, nanti jika ada yang konfirmasi, aku akan menghubungimu, kata polisi. Akhirnya Bajrangi membawa Syahidah pulang. Di dalam bis, Bajrangi bertanya di mana Syahidah tinggal dengan menyebutkan semua nama kota di India. Syahidah hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, karena memang dia bukan warga negara India. Para penumpang lain pun sampai membantu Bajrangi untuk menyebutkan kota-kota yang mungkin adalah kota tempat Syahidah berasal. Namun gak satu pun nama kota itu yang membuat Syahidah mengangkat tangannya. Bajrangi sebenarnya bukan berasal dari kota Delhi. Karena permintaan ayahnya yang udah meninggal, dia pun harus pergi ke kota Delhi mengunjungi teman ayahnya yang bernama Dayanan. Di sanalah dia bertemu dengan Rasika, anak dari Dayanan. Bajrangi tinggal di sana untuk beberapa hari. Di sana dia sering menemani Rasika. Entah itu ketika Rasika lagi bekerja sebagai guru, beribadah, atau berbelanja. Kedekatan itu membuat Rasika jatuh hati pada Bajrangi. Suatu ketika, rumah Dayanan didatangi oleh temannya bermaksud untuk melamar Rasika. Namun Rasika pada saat itu udah jatuh hati sama Bajrangi dan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut. Untungnya, Dayanan menghargai keputusan anaknya yang udah memilih jodohnya sendiri. Lamaran pun dibatalkan dan Bajrangi dikasih waktu 6 bulan untuk membeli rumah sendiri sebagai syarat pernikahan dirinya dan Rasika. Karena itulah Bajrangi kembali datang ke Delhi untuk mengabarkan ke orang tua Rasika tentang perkembangan DP rumah yang lagi dia usahain. Para penumpang bis pun senang mendengarkan cerita cinta Bajrangi. Setibanya di rumah Rasika, Bajrangi pun menjelaskan tentang Syahidah sebagai anak yang hilang. Dayanan pun berkata, gimana kalau orang tua Syahidah nggak mencari anaknya? Sampai kapan kau mau begini, menolong orang lain daripada dirimu? Kau harusnya kerja keras, membelikan Rasika rumah, barulah kau bisa menikah. Ingat itu, kata Dayanan. Ketika menemani Rasika berbelanja, Bajrangi pun berkata pada Rasika, mungkin Syahidah ini anak dari kasta Brahmana, karena kulitnya putih. Kemudian gimana kalau orang tuanya nggak mencarinya? Kata Rasika. Siapa tahu dia adalah anak yatim piatu. Ada benarnya juga perkataan Rasika, pikir Bajrangi. Tapi kayaknya kalau anak ini yatim piatu, dewa akan mengabarinya padaku, kata Bajrangi dengan yakin. Sementara itu di rumah, Syahidah yang nggak terbiasa memakan masakan orang Hindi pun memutuskan untuk menyelesaikan makanannya dengan cepat. Dan ketika di dapur, dia mencium aroma ayam goreng yang dimasak oleh tetangganya Dayanan yang kebetulan merupakan seorang muslim. Jadi Syahidah pun